Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam satu aspal. Balik lagi ke channel Black Aksesoris Sidoarjo. Kali ini kita mau menjawab komentar dari subscriber. Bang, coba dong pasang di Avanza atau Xenia head unit Androidnya. Dan saya sempet janji kalau nggak salah waktu itu, iya bang, nanti kalau ada konsumen, tapi kita izin sama konsumennya dulu, diizinin nggak. Dan alhamdulillah kali ini kita diizinin. Kita mau pasang head unit Android Skeleton 9 in tipe SKT 8189 2 plus 32, RAM-nya 2, memorinya 32. Ini artinya sekedar masukan buat teman-teman yang beli online ya. Yang beli online ada baiknya melakukan unboxing. Gimana bang unboxingnya? Jadi ini posisi paket masih tertutup ya, tertutup, masih kebungkus lah. Kita harus foto kanan kiri, sini sini, dari sudut sini 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 sini. Tulisannya kelihatan jelas, biasanya pengirim. Terus kita video pas buka paket itu untuk ngeklaim garansi. Khusus yang beli online ya, sekali lagi, karena apa? Dia fungsinya untuk ngeklaim unboxingnya. Jadi karena penjual itu pasti akan nanya unboxingnya, video atau foto. Ini kita buka, sudah ada kabel setnya ya. Nanti kita jelasin satu-satu lagi. Untuk yang video sebelumnya itu sudah kita jelasin, siapa tahu di sini nanti kita jelasin lagi. Ini untuk yang skeleton. Udah nggak ada apa-apa lagi, kosong. Kita pinggir-pinggirin dulu ya. Ini ada buku petunjuk, tombol-tombolnya sama kartu garansi. Ini cara-cara penggunaannya. Pinggirin. Sekarang kita buka head unitnya. Apa kabelnya dulu ya? Kayaknya kabelnya dulu deh. Ini ada plat bracket untuk head unit. Kita keluarin semua. Di sini ada untuk power, kuning, merah, hitam, speaker, antena, reverse atau back, ILL itu untuk lampu kota ya. Kita taruh sebelah sini. Ini 2 buah untuk USB. Ini untuk kamera mundur. Ini untuk video output, biasanya itu kayak TV plafon, TV headrest, subwoofer ya, ini sini. Dan ini GPS kotak ya, kotak seperti ini itu GPS ya. Ini GPS. Sebentar kita foto dulu buat nanti kita kasih keterangan di satu-satu tempat ini. Nah, kita foto. Jadi kelihatan nggak? Kita turunin dikit deh. Keluarin. Ini fungsinya untuk GPS. Biasanya dia untuk Google Map atau speed, kecepatan speed di speedometer, nyaut ke sini juga. Tapi ini langsung ke head unitnya ya. Tapi dia kadang akurat, kadang enggak. Terus ini untuk monitor plafon, headrest atau subwoofer. Ini untuk kamera mundur, USB kalau kita mau nyetel-nyetel dari USB. Dan ini kabel power, kabel speaker, antena atau remote. Dan ini plat bracketnya.
pinggirin sekarang, jangan di skip biar nggak salah paham nantinya. QC oke, ada barcode, garansi sampai ini pembeliannya bulan Juni 2024. Ini konsumen bawa sendiri ya. Kita pinggir-pinggirin, kita masukin dulu yang ini biar nggak kemana-mana. Nanti kita masukin ke kardusnya. Setelah unboxing selesai, jadi kita gimana nih, tes Androidnya dulu. Kita nyari kabel warna merah, kuning, hitam. Ini power ya, power untuk menyalakan head unitnya. Kita ambil kabel untuk ngetes ya, ini hanya untuk ngetes power head unitnya nyala atau enggak. Kuning ini aki 12 volt, merah itu ACC, ada keterangannya ya di sini, kelihatan nggak? Ini dia standby terus 12 volt, walaupun kunci mati dia akan tetap hidup. Ini karena dia jalurnya ke aki. Kalau ACC itu kontak, jadi saat kontak diputer satu, dia udah nyala, keluar strom. Dan hitam sudah pasti ground ya, hitam itu. Untuk ngetesnya merah sama kuning ini kita gabungin. Cuma di mobil nanti beda ya, nggak boleh digabung sendiri-sendiri, karena ini hanya untuk ngetes head unitnya sebelum dipasang. Kita masukin, ada slotnya sendiri. Di sini kita siapin adaptor 12 volt. Kalau yang nggak punya adaptor bisa pakai aki yang 12 volt, aki motor contohnya, atau aki mobil. Tapi kalau aki mobil kabelnya nggak cukup, kita harus siapin kabel. Kalau saya pakai adaptor ini 10 ampere. Hitam ground. Oke. Merah plus ya. Sudah hidup. Terlalu terang nggak sih? Kok mantul banget? Sebentar, saya atur perlampuannya biar enak. Tambah keterangan ya sambil nunggu ini nyala. Maaf, tadi habis mindahin lampu ternyata sama aja, silau tetap. Mudah-mudahan tetap kelihatan ya. Kok nggak dapat spot ini saya. Sini deh, masih kelihatan nggak? Oke ya, kelihatan dah. Nah, Android ini udah nyala nih. Merah dan kuning kita jadiin satu. Itu untuk plus, untuk ngetes ya. Sekali lagi saya ingetin, untuk ngetes saja. Nanti di mobil nggak boleh digabung. Dan hitam ini ground. Bang, terus suaranya gimana? Kalau kayak gini udah normal, udah lancar ya, udah bisa dipasang. Cuma kebiasaan online itu kadang pernah saya nemuin 2 kali suaranya nggak keluar, tapi di retur masih bisa. Kebetulan yang dagang amanah banget, saya salut. Saya suka sama pedagang yang amanah kayak gitu. Mantap, beliau langsung disuruh retur, diganti sama yang baru unitnya. Kita tes speaker ya. Ini memang speaker khusus buat ngetes aja saya.
tes doang ya. Ya memang gini, kalau tutorial pengen lengkap ya kita harus pelan-pelan. Nanti mungkin ada beberapa segmen yang akan kita percepat ya. Kita tes di musik. Masih loading. Udah kedengeran ya suaranya. Mudah-mudahan kedengeran. Oke, udah ya. Karena kalau kelamaan nyetel musiknya nanti kena klaim hak cipta. Oke, udah normal. Sekarang kita lepas-lepas. Berarti head unit ini normal dari penjual, bagus, mantap. Toko online-nya kayak mana? Coba nanti saya tanyakan si konsumen dia beli di mana. Nanti siapa tahu bisa kita bantu share. Ini kita lepas dulu. Kita pinggirin. Nah, sekarang kita jelasin untuk fungsi dari warna-warna kabel ini. Seperti biasanya, di sini kan ada banyak warna nih kabel. Kita pindah lagi lampunya. Aduh, ayunan. Belum ngopi kayaknya ya. Kita dari tadi YouTube sambil temenin kopi emang paling mantep. Nah, nih kita jelasin satu-satu lagi. Yuk, lebih dekat. Di sini ada kabel warna kuning, kita pisah dulu. Kuning, merah, hitam. Oke. Di sini untuk speaker ini khusus power ya. Khusus utama power kita pisahin. Terus kalau kayak gini biasanya kalau udah saya kesambung, ini saya pisahin sendiri. Untuk speakernya itu ada warna putih, putih strip hitam, terus abu-abu sama abu-abu strip hitam. Yang strip hitam itu pasti min ya. Yang strip hitam putih. Hos, abu-abu, polos, abu-abu, strip. Putih polos sama putih strip. Ingat, yang ada strip hitam itu berarti negatif. Abu-abu polos, abu-abu strip. Ini putih dan abu-abu itu speaker depan. Mau kanan kiri bebas. Terus di sini ada ungu sama hijau. Nah, ungu sama hijau ini untuk speaker belakang. Ungu, ini speaker belakang. Nah, ini masih ada sisa. Tunggu, nih power, ini speaker. Depan sama belakang pun kadang saya isolasi sendiri, beda. Jadi ini udah kesambung saya isolasi, ini udah kesambung saya isolasi, ini udah kesambung saya isolasi. Jadi kebagi-bagi biar lebih rapi. K1 dan K2 itu untuk tombol di setir. Ini untuk tombol setir.
tombol setir itu biasa nggak semua mobil ada ya, tapi hampir sekarang untuk produksi yang sekarang itu rata-rata udah ada tombol di setir pengaturannya. ILL itu larinya ke lampu kota. Nah, ILL larinya ke lampu kota ya. Jadi dia nyala LED tombolnya ini pinggir-pinggirnya. Saat lampu kota dinyalakan, tombol-tombol ini akan ikut nyala. Tuh. Back tinggal dua nih, back sama ANT. Ini kan K1, K2, ILL udah selesai. Back kamera mundur. Back atau reverse biasanya. Kamera ANT ini larinya ke remote. Cuma ini hampir nggak pernah saya pakai karena kalau untuk remote subwoofer saya ngambilnya dari ACC, tapi saya kasih saklar itu. Saya kasih saklar sendiri dari sini, terus ke saklar, dari saklar baru ke subwoofer, ke powernya ya, ke power subwoofer. Nah, ini dibaca dulu. Back ini biasanya pink, ILL itu biasanya orange. Warna ini nggak bisa jadi patokan. Kalau yang untuk K ini nggak bisa jadi patokan ya. K kelihatan nggak ya? Sorry. K1, K2, ILL dan back itu nggak bisa jadi patokan warnanya di sini sama. Karena apa? Setiap pabrikan punya beda-beda. Tapi kalau untuk speaker itu sudah universal dan semua pasti sama. Untuk Android universal loh ya, yang aftermarket. Putih polos, putih strip, abu-abu, ungu sama hijau itu pasti sama di semua Android yang aftermarket. Terus untuk kuning, merah, hitam itu udah pasti sama di semua Android. Mungkin ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Terus siapa tahu kalau memang bisa kita jawab, pasti akan kita jawab secepatnya. Sekarang kita langsung eksekusi langsung ke mobilnya aja ya. Jangan di skip biar nggak terjadi salah paham. Ini biar jelas dulu. Step sekarang kita akan masuk ke proses pemasangan di mobilnya ya. Tadi kan udah kita jelasin singkat untuk perkabelan dasarnya. Sekarang kita langsung masuk ke proses pemasangan di sini. Ini nyukitnya dari atas atau dari bawah bisa. Yang penting tiap mobil itu punya titik cukitnya sendiri. Kita lepasin dulu. Kita pinggirin dulu. Di belakang, taruh belakang, kursi belakang. Tobeng. Ada 4 mur dia di sini. Sorry kalau goyang-goyang karena ini nggak ada yang megangin nih, agak susah juga. YouTuber nanggung kayak gini nih. Jadi usahakan jangan di skip biar tahu step by stepnya. Kita lepas dari belakang. Soketnya udah terlepas semua. Agak susah soalnya nggak ada yang megangin juga, jadi kita standby di sini, goyang-goyang dikit, mohon pengertiannya.
Ini kabel-kabelnya udah dioprek-oprek ya. Dan banyak sambungan juga. Tuh, ada yang putus, nganggur. Tuh, solasinya ada yang kayak gini nih. Kelihatan nggak ya? Bentar. Tuh, ini bukan garapan dari sini ya. Tuh, ada yang putus, sambungannya kayak gini. Ngeri-ngeri sedap. Oke, kita langsung eksekusi aja. Sip. Bentar, saya off bentar aja. Nah, sorry, barusan habis moto buat ngirim ke konsumennya. Kalau kabel-kabelnya tuh kayak gini, yang putus lah. Jadi ini kita rapikan sekalian aja. Ini kita mau rapi-rapikan dulu ya. Itu sambung-sambungannya. Saya nggak tahu nih, tuh di bolong-bolong kayak gini nih. Kelihatan nggak? Jadi kita rombak total ini ya, akhirnya. Jadi ini saya tata dulu perkabelannya, saya balikin ke original dulu. Setelah original baru kita sambung pakai kabel-kabel biar lebih rapi. Kalau ngikutin ini pasti lebih lama. Nanti saya videokan pas udah basicnya aja ya, gitu. Karena ini kabelnya kayak gini, kita harus nata dulu, malah lebih lama waktunya. Nah, kalau udah kayak gini, khusus untuk kabel speaker kita pisahin. Jadi speaker aja gitu nih. Kayak ini kan speaker nih. Nah, ini kan kabel RCA. Kita jadiin satu gini, kita solasi. Kita kalau solasi audio pakai kabel ini nih. Solasi ini kain. Biar lebih rapi juga. Nggak wajib ya, solasi biasa juga bisa kok. Ini khusus kita pisah untuk audio, jadi nggak nyampur sama yang power lah, ILL gitu. Bawahnya kita pakai biasa, serapi mungkin pokoknya. Nah, ini kabel yang nggak saya pakai udah ya. Ini kabel harusnya untuk speaker. Nanti saya kasih tahu basicnya, mana speaker kanan, mana speaker kiri, mana depan, mana belakang. Ini kan tadi karena kita habis apa? Nata balikin ke 0 dulu. Nah, terus ketambahan subwoofer. Yang sering ditanyain itu ILL. Cara nyari ILL gimana, Bang?
Kita pakai tes pen DC ILL ya. Di sini kita nyari ILL. ILL itu lampu kotak. Jadi kita tusuk di sini, cari lampu kotak, kita hidupin dulu. Ini lampu kotak hidup posisinya. Kita cari. Kita cari, tusuk mana yang nyala. Ground saya jangan-jangan kurang nih. Bentar. Tapi dah ground dulu untuk tes pennya. Oke. Nah, ini ILL nih. Kelihatan nggak tuh nyala tes pen saya? Saat lampu kota saya matikan, saya lepas dulu ya. Nah. Nih. Lampu kota saya matikan, dia harus mati. Mati ya, lampu kota dinyalakan, dia nyala. Nah itu buat ke ILL, cara nyarinya begitu. Nih ILL dia di kabel oranye biasanya, tapi balik lagi ke tiap head unit bisa berbeda-beda warna. Tapi kalau untuk speaker itu udah warna universal, dia pasti itu putih, abu-abu, hijau sama ungu. Matiin dulu lampu kotanya. Oke. Nanti kita buatin tulisan. Jadi di sini warna apa, di head unit nanti warna apa gitu ya. Kita next ke perakitan kabel-kabel head unitnya di frame. Nah, perkabelannya udah kita rapin, nggak kayak di awal tadi ya. Nah, ini udah lebih rapi, nggak kayak di awal tadi. Udah tinggal colok-colok aja jadinya. Nah ini karena dia frame 9 in, dibelikan frame ya, diganti framenya. Jadi frame yang lama udah nggak dipakai itu. Ini kita pindah dari yang lama ke sini. Ini tinggal pasang, udah ada murnya. Ini GPS. Bentar saya sambil taruh sini. Kita tinggal colok-colok aja ini GPS. Udah ada slotnya masing-masing. Oke, ini audio, jadi nggak bakalan keliru ya. Audio, ini USB. USB mau dipakai dua-duanya bisa, mau dipakai salah satu juga bisa. Terus yang buat kamera ini ada tulisannya kamera. Oke, udah pastikan udah nggak ada yang tersisa. Ya nanti kita masukin ke dashboard sebelah situ.
Ini kan tanpa putus ya. Untuk yang barusan, kalau yang nata kabel tadi kita putusin dulu karena lama pasti. Dan beberapa kabel-kabel yang kita buang karena sambungan-sambungan encok-coakan nih yang bikin audio kadang nggak bisa maksimal ya kayak gini. Sambung-sambungannya tuh kabel-kabelnya banyak yang kita buang-buangin gitu sih. Nah, habis ini kita mau nata itu tuh subwoofernya kemarin tuh solderan semua. Akhirnya kita mau ganti kabel RCA yang di situ juga. Yang penting intinya kita fokusnya di sini, nggak ke bawah karena sesuai konsep aja. Yuk kita buatin diagramnya dulu, penjelasannya untuk perkabelannya. Kita lanjut untuk pembahasan perkabelannya ya. Tadi saya mau jelasin di sana, tapi kan kayaknya kurang enak kalau nggak ada diagramnya gitu. Nah, kalau ada diagram gini sama foto kan nanti enak. Kita udah siapin tadi, makanya kita cut dulu karena kita butuh foto ya. Nah, seperti ini. Ini soket dari si Avanza Xenia tadi. Soalnya Avanza sama Xenia saya nyebutnya sih, aduh. Daihatsu itu ikut Avanza apa Xenia saya nggak pernah hafal untuk tipe-tipe. Pokoknya Daihatsu lah. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Sorry, tak fokusin. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia sebenarnya ada 10, ini 1 kosong. Ya, kita tulis di sini. Ini ingat ya, soket dari mobil. Kita buat kotak. Nanti tinggal disamain aja. Kotak ya. Kita deketin. Oke. Tulisan saya kalau nulis emang miring ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Ini baris pertama, baris keduanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan kayak gini nih. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 5 ini kosong. Nomor 5, nomor 6 ini kosong. Jadi kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gini ya. 1 ini kabelnya warna apa? Kita urutin hitam. Di sini aduh, mundurin dikit biar kelihatan. Di sini tuh kabelnya soket dari mobil hitam. Pink. Terus putih. Ungu. Hijau muda ya. Enam kosong. Terus hitam. Nah, makanya kita gambarin begini karena hitamnya di sini nggak cuma 1. Coklat, kuning. Nah, di sini ada hijau lagi tuh. Yang penting tahu posisi urutannya ya. Hijau juga nih, hijau muda. Nah, hanya kita tulisin gini sama kita kasih fotonya itu biar nggak terbalik nantinya hijaunya, soalnya ada 2, hitamnya juga ada 2.
nanti putih juga ada lagi, kuning ada lagi gitu. Oke, di sini pokoknya hitam yang atas ya, nomor 1 itu aki 12 volt. Ini soket mobil. Ini yang di soket mobil ya, soket mobil. Terus pink ACC, putih speaker, ini juga speaker. Ini speaker khusus untuk depan. Terus yang ini, bentar, ini nomor 5 ILL atau lampu kotak. Semoga kelihatan. Nomor 6 kosong. Terus hitam ini ANT atau remote, biasanya untuk ke subwoofer powernya ya. Cuma saya nggak pernah pakai, pasti saya kosongin karena banyak yang nanya di situ. Coklat ini ground, kuning ini speaker speaker depan, sorry. Ini plus min gitu ya, intinya speaker depan kanan kiri, dia mau terbalik nggak apa-apa, yang penting plus minnya jangan jadi kanan kiri gitu. Oke, habis itu bang, plusnya yang mana, minnya yang mana? Oke, siap. Bentar. Jadi nih, yang putih itu plus, yang ungu plus, yang ini min. Sorry, ini kita coret-coret aja deh daripada salah. Nah, biar jelas kelihatan ya. Sekarang ke soket mobil, soket head unitnya bang. Nih, soket head unit larinya soket HU ya. Soket HU. Bang, speaker belakang mana? Nanti dulu, sabar. Kita kasih tahu. Yang penting depan dulu. Kita pakai penggaris apa enggak usah nih? Hitam, aki 12 volt, berarti larinya di soket head unit itu kuning. Pink dari mobil masuk ke merah. Putih dari head unit masuk ke putih head unit juga yang polos ya. Putih polos, dia minnya berarti yang kuning. Nah, berarti ini putih strip. Putih strip di sini. Berarti putih dari head unit masuk juga ke putih polos dari kabel head unit. Terus putih strip hitam masuknya ke kuning. Ya.
Oke, lanjut. Ungu dari soket mobil. Ungu dari soket mobil itu masuknya ke abu-abu polos. Nah, groundnya mana bang? Ya hijau muda. Hijau muda yang nomor nih. Sesuaikan nomornya ya. Nah, ini kan ada nomornya nih, tuh. Ya. Terus hijau muda dari soket mobil masuknya ke oranye dari kabel head unit. Nomor 6 kosong hitam ANT atau remote. Ini jarang saya pakai. Nah, dia masuknya ke dari head unit itu biru. Coklat ground masuknya berarti hitam, kabel dari head unit. Nah, kan kuning 12 volt ACC ini nomor 1, terus ini nomor 2, tuh kan, nomor 1, nomor 2, 3, 4. Ground ANT, terus ILL, terus nah nih putih strip hitam, abu-abu strip hitam. Terus nah kan nyisa ini nih speaker belakang dia kan ungu dari head unit ini ya, ungu sama hijau. Terus K1 K2 itu khusus buat yang di setirnya ada tombol ya, K1 K2 tuh. Terus ini back, ini buat kamera mundur, back atau reverse biasanya. Kita lanjut. Soket HU. Soket HU di sini masih ada sisa. Kalau soket di Avanza Xenia dia soketnya beda lagi. Soketnya bentukannya kayak gini, bentar tadi tak foto. Nah, ini soket untuk belakang ya. Beda soket. Dia isinya cuma 4 kabel. Nah, ini posisi kunciannya di atas. Speaker belakang. Nah, beda soket ya. Ini udah beda soket. Kalau di Xenia Avanza. Cuma nggak semua seperti ini. Nah, di sini kita ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 sama 6 ini kosong. Kita gambar dulu. Sini ada 1, 2, 3, 4. Ya. Ini kan kosong nih. 2 pin ini kosong. Mohon maaf. Videonya terputus karena memorinya penuh. Kita lanjut ya. Terusannya yang tadi. Ini kan 1, 2, 3, 4 beda soket. Karena yang tengah-tengah itu kosong, saya kasih fotonya lagi. Ini kita balik. Ini kunciannya di atas ya. Kita ngitung dari kuncian di atas. Ini kuncian 1 putih, 2 merah, 3 kuning, 4 biru. Ini untuk speaker belakang kanan kiri. Biar lebih jelas. Ini yang kotak-kotak ini kosong. Nah, itu. Ini contohnya.
bisa dilihat lagi dulu. Oke, udah. Sekarang kita jelasin. Nah, jadi yang putih ini plus, ini min. Ini plus, ini min. Ya. Putih plus yang ungu polos. Gabungnya ke kuning. Ungu strip. Merah itu hijau polos. Biru hijau strip. Gitu. Nah, saya kasih diagramnya. Saya foto dulu. Apa di zoom aja nih biar jelas. Ini untuk runtutan kabel-kabel yang ini. Tadi juga udah saya jelasin gimana nyari ELL-nya. Ya. Dia dari lampu kotak. Segitu aja dulu. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like and share. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di subscribe, gratis kok. Dan share aja silahkan, tapi untuk reupload jangan ya, biar kita juga makin semangat untuk buat konten-kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.